Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maita Ramadhani. Saya berasal dari SRD 3 Lombok Timur. Hari ini saya ingin menceritakan salah satu dongeng yang berjudul Keong Emas yang berasal dari Jawa Timur, yang diarang oleh Muhammad Arif Sailan. Siap mendengarkan, teman-teman? Mari kita mulai. Alkisah, Raja Kertamarta dari Kerajaan Daha memiliki dua putri yang cantik jelita. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan yang kedua bernama Chandra Kirana. Kecantikan kedua putri itu telah tersebar ke penjuru Nusantara. Kabar ini juga sampai kepada Inu Kertapati, putra mahkota Kahuripan. Inu Kertapati adalah pemuda yang bijak dan tampan. Ia segera berangkat ke kerajaan Daha dengan para pengawalnya. Ia bermaksud melamar salah satu putri Raja Kertamarta. Raja Kertamarta menyambut rombongan itu dengan penuh sukacita. Setelah Pangeran Inu menyampaikan maksudnya, Raja Kertamarta segera memanggil kedua putrinya. Begitu Inu Kertapati dan Putri Chandra Kirana pun langsung saling menyukai. Lamaran sang pangeran pun diterima oleh sang putri. Seluruh kerajaan Daha bersukaria dengan pernikahan yang akan berlangsung. Semua orang kecuali Dewi Galuh, sang putri sulung. Ia menganggap dirinya lebih pantas menikahi sang pangeran. Ia pun menyusun rencana agar pernikahan batal dilaksanakan. Sehari sebelum pernikahan, ia menemui penyihir tua di kerajaan. Ia datang membawa berbagai seserahan. Dewi Galuh berkata, "Saya ingin satu hal, Mbok. Tolong singkirkan Chandra Kirana dari kerajaan." Tentu bagi si penyihir itu pekerjaan yang mudah. Namun ada satu syaratnya. Dewi Galuh harus membawa Chandra Kirana ke dekat lautan. Tentu bagi Dewi Galuh itu bukan hal yang berat. Hubungan persaudaraan mereka selama ini cukup erat. Ia pun membawa adiknya ke dekat lautan setelah ia kembali. Alangkah terkejutnya Chandra Kirana ketika melihat wanita tua sedang menanti. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu mengubah Chandra Kirana menjadi seekor keong bercangkang emas. Si penyihir kemudian tertawa keras. "Hihihihihi, kutukan ini akan hilang bila kamu bertemu Inu Kertapati. Hihihihihi, namun itu tidak mungkin terjadi," katanya sambil memungut dan melempar keong itu jauh-jauh ke lautan. Entah berapa lama keong itu terombang-ambing di tengah lautan. Ketika malam tiba, ia sudah kehilangan harapan. Saat itulah ia terjerat dalam jaring seorang nelayan wanita yang telah tua. Cahaya lentera yang dibawa seorang nelayan membuat berkilau cangkang keemasannya. "Oh, alangkah eloknya. Keong ini akan kupelihara." Ia pun membawa keong emas ke tempat tinggalnya sendiri. Sebelum tidur, ia memberinya makanan dan tempat yang asri. Ketika pagi hari, alangkah terkejutnya nelayan itu ketika melihat gadis cantik sedang memasak di dapurnya. "Jangan takut, Mbok. Nama saya Chandra Kirana. Saya dikutuk menjadi seekor keong. Katanya kutukan ini akan hilang bila saya bertemu." Chandra Kirana belum sempat menyelesaikan kata-katanya saat ia berubah kembali. Meski belum paham sepenuhnya, nelayan tua itu berjanji akan membantu Chandra Kirana. Sementara di kerajaan, pernikahan batal dilakukan. Dewi Galuh mengira Inu Kertapati akan memilihnya jika Chandra Kirana telah tersingkirkan. Namun Inu Kertapati tidak berputus asa. Ia bermaksud mencari Chandra Kirana. Dewi Galuh hanya menggelengkan kepala heran. Tidak mungkin adiknya dapat ditemukan.
Inu Kertapati pun berangkat untuk mencari Chandra Kirana. Hari demi hari berlalu, tetapi ia belum menemukannya. Kabar bahwa Inu Kertapati sedang mencari Chandra Kirana pun tersebar cepat kemana-mana. Kabar ini pun sampai ke desa Dadapan tempat tinggal si nelayan tua. Tanpa pikir panjang, nelayan itu pergi menemui Pangeran Inu Kertapati. Ia pun langsung menunjukkan keong emas pada sang pangeran. Begitu mereka bertemu, keong itu pun berubah kembali menjadi Chandra Kirana di depan pangeran yang masih kebingungan. Chandra Kirana pun menjelaskan segalanya pada sang pangeran. Mereka kemudian kembali ke kerajaan Daha. Nelayan tua yang telah membantu Chandra Kirana pun mereka bawa. Berita kedatangan mereka pun tersebar cepat ke seluruh kerajaan Daha. Mereka disambut dengan gembira oleh penduduk di sana. Chandra Kirana pun bercerita pada ayahnya tentang kejadian yang telah menimpanya tanpa menyebut siapa yang mengutuknya. Chandra Kirana, Dewi Galuh yang telah menimpa kutukan itu pun merasa malu. Ia telah melarikan diri ke dalam hutan dan setelah itu tidak kembali lagi. Dengan kembalinya Chandra Kirana, pernikahan dapat dilanjutkan. Inu Kertapati dan Putri Chandra Kirana pun menjalani hidup mereka dengan bahagia. Oh ya, pesan moral dari cerita ini adalah jangan dengki dan iri hati. 2. Kebaikan akan selalu menang. 3. Kesetiaan dan tampang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.